Mr. Syafruddin Prawira Negara. Mr. Syafruddin Prawira Negara adalah seorang negarawan dan ekonom Indonesia. Sosok tokoh pria yang pernah mengisi jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, namun tidak banyak orang yang mengetahuinya serta mengenal jejak perjuangannya. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77, konten ini bertujuan agar rakyat Indonesia, utamanya kaum muda yang relatif tidak begitu mengenal sosok dan kiprahnya, menjadi lebih mengenal Syafruddin sebagai tokoh perjuangan kemerdekaannya. Selama ini kita hanya mengenal nama-nama presiden, yaitu Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Syafruddin adalah pejuang pada masa kemerdekaan Republik Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Presiden atau Ketua PDRI, yaitu Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, ketika Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948. Soekarno-Hatta menguasakan Syafruddin Prawira Negara yang saat itu duduk sebagai Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Dalam agresi itu, semua pejabat penting pemerintah Indonesia termasuk Soekarno dan Hatta ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Syafruddin yang mendengar kabar tersebut langsung bergerak sesuai mandat yang diberikan, yaitu membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Dalam struktur PDRI, Syafruddin menjabat sebagai ketua, merangkap Menteri Pertahanan, Penerangan, dan Luar Negeri. Soekarno memberikan kuasa melalui telegram yang berbunyi, "Kami, Presiden Republik Indonesia, memberitakan bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 1948, jam 6 pagi, Belanda telah memulai serangannya atas ibu kota Yogyakarta. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasakan kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera." Sayangnya, karena jaringan komunikasi yang buruk, telegram tersebut tidak sampai kepada yang bersangkutan. Hanya saja, Syafruddin pun cepat tanggap dalam membaca situasi. Syafruddin yang mendengar Belanda kembali menduduki ibu kota Yogyakarta langsung mengambil inisiatif senada. Setelah perjanjian Renville, pemerintah Indonesia bersiap terhadap kemungkinan agresi Belanda seperti yang terjadi usai perjanjian Linggarjati. Maka Hatta dan Syafruddin memilih Sumatera sebagai lokasi untuk mempersiapkan suatu pemerintahan darurat jika agresi dilancarkan. Hatta dan Syafruddin mulai memindahkan para pejabat ke Bukit Tinggi untuk mempersiapkan bibit pemerintahan darurat pada bulan Mei 1948. Sekitar bulan November 1948, Hatta dan Syafruddin berangkat ke Bukit Tinggi. Namun Hatta harus kembali ke Yogyakarta karena ada perundingan. Pada pertengahan Desember 1948, Hatta ingin kembali ke Bukit Tinggi. Namun rencana itu batal karena Belanda sudah melancarkan agresi militer Belanda kedua. Dalam rapat di sebuah rumah dekat Ngarai Sianok, Bukit Tinggi, pada tanggal 19 Desember 1948, Syafruddin mengusulkan pembentukan suatu pemerintahan darurat. Gubernur Sumatera saat itu, Mr. T.M. Hasan, menyetujui usul itu demi menyelamatkan negara Republik Indonesia yang berada dalam bahaya. Artinya kekosongan kepala pemerintahan yang menjadi syarat internasional untuk diakui sebagai negara. Dengan dibentuknya PDRI di Sumatera Barat, pemerintahan Republik Indonesia masih tetap ada meski Soekarno-Hatta ditangkap oleh Belanda di Yogyakarta. Adanya PDRI di bawah komando Syafruddin memungkinkan Indonesia memiliki pemerintahan terpusat yang menyatukan semua faksi perjuangan.
PDRI juga memberikan arahan terhadap para diplomat Indonesia di luar negeri, termasuk di PBB. Setelah PDRI diproklamirkan, Syafruddin beserta anggota kabinetnya sering berpindah-pindah tempat hingga sampai bermalam di hutan rimba demi menghindari kejaran tentara Belanda. Perjuangan Syafruddin bersama tokoh-tokoh lain di PDRI membuahkan hasil. Belanda tak kunjung berhasil menumpas PDRI, bahkan Belanda mendapat kecaman dari dunia internasional karena melakukan agresi militer kepada negara yang sudah berdaulat. Beberapa bulan kemudian, melalui perundingan Rumroyen, pada tanggal 14 April 1949, Belanda harus mengakui kemerdekaan Indonesia secara utuh. Syafruddin sempat menduduki jabatan sebagai presiden selama 8 bulan untuk menyelamatkan kemerdekaan Indonesia. Syafruddin kembali menyerahkan tampuk Presiden Soekarno pada tanggal 19 Juni 1949 di Yogyakarta. Syafruddin Prawira Negara lahir di Anyar Kidul, Serang, Banten pada tanggal 28 Februari 1911. Di masa kecilnya akrab dengan panggilan Kuding atau Udin. Dalam dirinya mengalir darah campuran Sunda Banten dari ayah dan Minangkabau dari sang ibu. Dari pihak ibu, Syafruddin Prawira Negara masih keturunan dari Raja Pagaruyung, yaitu Sultan Alam Intan, keturunan Raja Pagaruyung di Sumatera Barat yang dibuang ke Banten karena terlibat Perang Padri. Ayah Syafruddin, Raden Arsyad Prawira Atmaja, bekerja sebagai jaksa, namun cukup dekat dengan rakyat dan karenanya dibuang oleh Belanda ke Jawa Timur. Syafruddin menempuh pendidikan di ELS Serang pada tahun 1925. Memasuki tahun 1928, Syafruddin melanjutkan sekolahnya di Mulo di Madiun, lalu melanjutkan ke AMS di Bandung pada tahun 1931. Syafruddin menempuh pendidikan tingginya di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta yang sekarang merupakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1939 dan berhasil meraih gelar Magister Hukum. Setelah itu ia bekerja sebagai redaktur di koran Suara Timur dan mengetuai perkumpulan radio Ketimuran pada sekitar tahun 1940-an. Petugas pada Departemen Keuangan Belanda pada tahun 1940 sampai 1942 serta pegawai Departemen Keuangan Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, ia menjadi anggota Badan Pekerja KNIP yang bertugas sebagai badan legislatif dan merumuskan garis-garis besar haluan negara di Indonesia sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Pada masa inilah Syafruddin mulai menunjukkan sikap nasionalisnya. Salah satunya dengan menunjukkan ketidaksetujuannya atas petisi Sutarjo yang berisi tentang pengakuan sepihak bahwa Indonesia adalah wilayah dari Kerajaan Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, Syafruddin diangkat menjadi kepala kantor pajak di Kediri sebelum akhirnya dipindahkan ke Bandung. Selama menjalani studinya, Syafruddin turut berperan mendirikan perkumpulan mahasiswa Unitas Studiorum Indonesiensis, didukung pemerintah kolonial Belanda sebagai alternatif dari perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia yang dianggap radikal dan pro kemerdekaan. Di saat yang sama, ia sering melontarkan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah militer Jepang yang dianggap tidak memuaskan. Dalam bidang keuangan, Syafruddin Prawira Negara berperan besar dalam penerbitan Uang Republik Indonesia atau ORI yang menjadi cikal bakal mata uang rupiah. Pasalnya, Syafruddin menjadi orang yang pertama kali mendesak Muhammad Hatta agar pemerintah Republik Indonesia segera menerbitkan mata uang sendiri sebagai atribut kemerdekaan Indonesia.
Ori diterbitkan sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia untuk menggantikan sejumlah mata uang yang sebelumnya digunakan. Selain itu, penerbitan Ori ditujukan untuk menunjukkan kedaulatan Republik Indonesia dan menyehatkan ekonomi yang tengah dilanda inflasi hebat. Pada tanggal 17 Oktober 1945 atau tepat 2 bulan setelah proklamasi kemerdekaan, Ori diluncurkan untuk pertama kalinya. Syafruddin diangkat lagi menjadi Menteri Keuangan pada periode jabatan 1949 sampai 1950 ketika negara dalam ancaman krisis ekonomi. Hal itu merupakan dampak dari konferensi meja bundar yang mengharuskan Indonesia membayar utang luar negeri sebesar 1,5 triliun rupiah. Negara mengalami defisit yang tinggi. Akibatnya, harga-harga barang kebutuhan pokok melambung, daya beli masyarakat anjlok dan terus menurun. Mata uang nasional semakin melemah. Syafruddin pun menerapkan kebijakan moneter yang kontroversial yang dikenal dengan sebutan gunting Syafruddin dan sertifikat devisa. Kebijakan gunting Syafruddin adalah pemotongan nilai uang karena perekonomian saat itu tengah merosot. Tumpukan utang semakin besar. Dengan kebijakan Syafruddin Prawira Negara saat itu, semua uang yang bernilai 5 gulden ke atas dipotong nilainya menjadi setengah. Pemotongan ini dilakukan secara harfiah. Lembaran uang digunting menjadi 2. Potongan pertama menjadi uang yang nilainya setengah dari semulanya, sementara potongan kedua ditukar sebagai kupon obligasi negara. Syafruddin Prawira Negara adalah orang Indonesia pertama dan satu-satunya yang menjadi Presiden The Javasi Bank atau DJB di masa-masa akhir tahun 1951 sampai 1953. Memasuki tahun 1951, Indonesia melakukan nasionalisasi DJB dengan membeli sahamnya dan Syafruddin kemudian ditunjuk menjadi Gubernur The Javasi Bank yang pada tanggal 1 Juli 1953 berubah nama menjadi Bank Indonesia. Sebelumnya posisi nomor 1 di DJB yaitu pada tahun 1828 sampai 1951 selalu dijabat oleh orang berkebangsaan Belanda. Salah satu yang menonjol di masa kepemimpinannya adalah keteguhannya dalam menjalankan fungsi utama Bank Sentral sebagai penjaga stabilitas nilai rupiah serta pengelolaan moneter. Sekaligus menduduki jabatan Gubernur Bank Indonesia pertama yaitu tahun 1953 sampai 1958 sebagai hasil dari nasionalisasi DJB. Sebagai negara yang baru saja berdiri secara resmi, perekonomian Indonesia sudah harus dihadapkan pada kenyataan bahwa kondisi sarana dan prasarana produksi mengalami kerusakan berat akibat perang. Birokrasi pemerintahan Indonesia juga jauh dari mapan dan belum berjalan dengan baik. Pemerintah Indonesia semakin terbebani oleh tuntutan masyarakat yang mengharapkan perbaikan kehidupan. Situasi ini membuat perekonomian nasional langsung goyah hanya beberapa pekan setelah pengakuan kedaulatan. Maka Syafruddin merancang suatu kebijakan ekonomi yang cukup mengejutkan dan terbilang nekat, yaitu kebijakan gunting Syafruddin. Ada 3 jenis mata uang yang beredar di Indonesia saat itu, yakni pertama, mata uang peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dikeluarkan oleh The Javasi Bank atau DJB. Yang kedua, mata uang yang digunakan oleh Nica yang berada di Indonesia pasca kemerdekaan atau selama masa revolusi fisik. Dan yang ketiga adalah uang Republik Indonesia. Dengan langkah fenomenal ini, krisis ekonomi pun dapat diatasi. Ada lagi satu terobosan yang dilakukan Menteri Keuangan Syafruddin dalam upaya menghadapi krisis keuangan yang dialami Indonesia, yakni sertifikat devisa. Sertifikat devisa diterapkan sepekan sebelum pemberlakuan aturan gunting uang.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong ekspor dan menekan impor. Selain memperoleh uang senilai harga barang, eksportir juga akan memperoleh sertifikat devisa sebesar 50% dari harga ekspornya. Sebaliknya, importir wajib membeli sertifikat devisa dengan nilai sebesar harga barang yang akan diimpor ke Indonesia. Besaran nilai sertifikat devisa disesuaikan dengan kurs yang ditetapkan oleh pemerintah yang tentunya diselaraskan dengan perkembangan pasar atau tanpa mengubah kurs resmi. Kebijakan sertifikat devisa tak pelak memantik pro kontra, khususnya dari kalangan importir yang protes. Namun Syafruddin tetap bersikukuh dengan kebijakannya lantaran tidak ingin masyarakat dari kalangan pengusaha lokal, petani, peternak, nelayan dan seterusnya terpuruk gara-gara digampar barang-barang impor. Pengguntingan uang pada permulaan tahun 1950 selalu dijadikan bahan agitasi dan cemoohan dari PKI, demikian disebutkan oleh Syafruddin. Namun Syafruddin menyatakan bahwa dua kebijakannya itu akan memberikan banyak sekali faedah. Di antaranya mengurangi varian uang yang beredar dan masih berbau penjajah, membatasi dan sekaligus menekan laju inflasi, menurunkan harga komoditas pokok, serta menambah pemasukan pemerintah. Prediksi dan perhitungan Syafruddin memang terbukti tepat. Mata uang negara menguat dengan relatif cepat dan mampu menekan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok. Hebatnya itu terjadi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Tak hanya itu, pemerintah juga memperoleh pemasukan yang signifikan. Dari yang semula 1,871 miliar rupiah naik berlipat-lipat menjadi 6,990 miliar rupiah. Bahkan pada tahun 1951, pemerintah sudah mampu menasionalisasi DJB menjadi Bank Indonesia. Suatu manuver yang cukup berani namun penuh perhitungan dari Syafruddin Prawira Negara mengakibatkan krisis ekonomi yang mengancam kehidupan negeri dapat diatasi. Akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat karena ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi dan juga pengaruh Partai Komunis Indonesia yang semakin menguat, Syafruddin Prawira Negara sempat bersitegang dengan Presiden Soekarno karena menentang sistem demokrasi terpimpin. Perselisihan itu berpuncak pada surat kepada Soekarno tertanggal 15 Januari 1958 yang mengakibatkan Syafruddin dipecat dari posisinya sebagai Gubernur Bank Indonesia. PRRI juga membentuk kabinet tandingan atas terbentuknya Kabinet Juanda. Meski demikian, PRRI tetap mengakui Soekarno sebagai presiden karena terpilih dan diangkat secara konstitusional. Karena dianggap sebagai gerakan yang memisahkan diri dari negara kesatuan, PRRI akhirnya dituntaskan dengan cara kekerasan. Pada bulan Agustus 1958, perlawanan PRRI dinyatakan berakhir dan pemerintah pusat di Jakarta berhasil kembali menguasai wilayah-wilayah yang sebelumnya bergabung dengan PRRI. Sedangkan tokoh-tokohnya ditangkap dan dipenjara, termasuk Syafruddin Prawira Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 449/1961 kemudian menetapkan pemberian amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan termasuk PRRI. Setelah bebas dari penjara, Syafruddin menyibukkan dirinya di bidang keagamaan. Ia sering dakwah melawan korupsi di bawah pemerintahan Soeharto dan juga terlibat dalam petisi 50. Syafruddin juga sempat menentang konsep Pancasila sebagai satu-satunya pedoman bagi semua golongan, terutama golongan beragama di Indonesia. Pada tahun 1983, ia sempat menulis surat terbuka kepada Soeharto yang isinya memprotes terkait rancangan undang-undang konsep Pancasila. Akibatnya, Syafruddin dilarang keluar negeri oleh pemerintah Soeharto kecuali untuk berobat. Berkali-kali bekas tokoh Partai Masyumi ini dilarang naik mimbar.
Pada bulan Juni 1985, Syafruddin diperiksa lagi sehubungan dengan isi khotbahnya pada Hari Raya Idul Fitri 1404 Hijriah di Masjid Al-A'raf, Tanjung Priok, Jakarta. Di tengah kesibukannya sebagai mubalik, mantan Gubernur Bank Sentral 1951 ini masih sempat menyusun buku sejarah moneter. Syafruddin menikah dengan Tengku Halimah Syihabuddin. Mereka memiliki 8 orang anak dan sekitar 15 cucu. Cucunya yang ke-13 lahir di Australia sebagai bayi tabung pertama keluarga Indonesia pada tahun 1981. Syafruddin berkata, "Saya ingin mati di dalam Islam dan ingin menyadarkan bahwa kita tidak perlu takut kepada manusia, tetapi takutlah hanya kepada Allah." Syafruddin Prawira Negara meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 1989 di usia 77 tahun akibat serangan jantung dan dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Setelah mengenal lebih dekat dengan Bapak Syafruddin Prawira Negara yang juga dikenal dengan Bapak Presiden yang terlupakan, mari berdamai dengan sejarah. Kini Syafruddin Prawira Negara sudah mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tanggal 7 November 2011.